Ini kesempatan yang terakhir pada bulan ini untuk kita semua belajar dari kitab yang luar biasa, kitab Wahyu. Pagi ini kita akan melihat apa sebenarnya yang dituju oleh Tuhan lewat kitab ini. Pertama-tama, coba saudara renungkan ketika kepada saudara disodorkan kata atau pengertian gereja. Apa yang kebayang dalam pikiran saudara? Sudah coba merenungkan? Kira-kira apa gambaran atau pemikiran yang ada di pikiran saudara ketika mendengar gereja? Gereja itu persekutuan doa. Persekutuan doa, oke. Gereja miliknya Tuhan. Baik. Gereja ada gembalanya. Gereja ada gembalanya. Puji Tuhan. Banyak umatnya. Puji Tuhan. Saya bersemangat mendengar ini. Jadi jangan biarkan kosong-kosong. Gereja itu banyak umatnya. Puji Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan. Patut mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Bukan cuma kumpul-kumpul banyak orang, tapi semuanya patut mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah gereja. Jadi tidak kebetulan sepanjang kita memuji-muji Tuhan dari tadi awal, pujian-pujian yang kita naikkan, kata-kata yang dipakai tentang diri sendiri atau tentang kelompok. Mulai lagu pertama berbicara tentang individu, diri sendiri. Tetapi saya harap meskipun berkali-kali ini sudah disebutkan dan disodorkan kepada kita semua, saya harap kita tidak lupa bahwa ketika berbicara gereja Tuhan atau gereja, kita harus mulai berpikir bahwa kita bukan sendirian, bahwa gereja Tuhan bukan saja terdiri dari individu, tetapi dalam jumlah yang banyak dan selalu terkait dengan sebuah organisasi atau secara organisatoris, ya. Semua ini harus kita pikir, harus kita membiasakan diri kita untuk berpikir demikian. Kita akan baca Wahyu pasal 1. Kitab Wahyu pasal 1. Apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal-hal ini? Kita akan baca bersama-sama bergantian. Wahyu pasal 1 mulai ayat 1. Ya. Oke. Siap-siap semua? Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua dan seterusnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Perhatikan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. 4. Dari Yohanes kepada 7 jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Puji Tuhan. Ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, Dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi
Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. 9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. 19. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Puji Tuhan. Ya, kita baca sampai di sini. Jadi, kalau saudara membaca dari ayat ini, sebelum kemudian pengantar ke pasal 2 dan pasal 3 itu ayat 20, kita mendapat gambaran bahwa surat yang menjadi kitab ini adalah kitab yang ditujukan atau berbicara mengenai sebuah kelompok yang tidak lain dari gereja Tuhan. Amin. Dan waktu itu gereja Tuhan itu diberi nama, saya katakan diberi nama Efesus, Smyrna, kemudian Pergamos, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini nama yang diberikan. Saya menyebut nama sebab mungkin atau tentu saja pada waktu itu jemaat-jemaat ini ada dan tempatnya di Asia. Tetapi firman dan semua kata-kata yang ditulis atau peristiwa yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Yohanes, disuruh kirim kepada ketujuh jemaat itu. Berarti surat tersebut dikirim kepada siapa, saudara? Dibilang, tuliskan semua yang engkau lihat dan dengar, tuliskan dalam sebuah kitab, lalu kirimkan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Ini semua ditulis dan dijadikan satu kitab. Maka
kitab ini atau surat ini dikirim kepada siapa, saudara? Tentu kepada semua. Amin. Kepada semua. Meskipun orang Smyrna, mereka mendapat catatan dan kiriman untuk Efesus. Bisa mengerti? Karena semua ini ditulis dalam satu kitab. Jadi semua dikirim ke Efesus. Lalu seperti biasanya zaman itu, orang-orang Kristen zaman itu menerima surat atau kitab, mereka saling rebutan. Biasanya sekali kerja itu 50-60 orang menyalin, lalu cek ulang. Itulah yang kemudian dikirim ke Efesus. Kemudian sampai dari Efesus dikirim kepada Smyrna, lalu dari Smyrna dikirim kepada Pergamos, lalu dikirim ke Tiatira. Jadi semua jemaat waktu itu menerima kitab ini. Nah, berarti kitab ini tidak dipecah-pecah. Oh, ini dikirim kepada Efesus, bukan. Tetapi semua nasihat-nasihat ini disuruh kirim dalam satu kitab kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Kalau kita mengerti ini, kita dengan mudah lalu berpikir, kalau surat dikirim kepada jemaat Kolose, lalu disuruh bacakan di jemaat lain, maka saya yakin pada waktu itu semua gereja-gereja Tuhan, meskipun nama mereka tidak dicantumkan di sini, mereka juga menerima surat-surat tersebut. Amin. Misalnya Tesalonika, misalnya wilayah Galatia, banyak jemaat lokal di wilayah itu. Galatia bukan nama kota, nama wilayah. Kepada mereka semua juga dikopi, disalin surat-surat ini, kitab ini, lalu dikirim. Maka saya percaya waktu itu semua gereja-gereja mendapat kitab ini sebagai kiriman buat mereka. Puji Tuhan. Nah, ketika surat ini dikirim, lalu akhirnya bersama-sama diterima, dibacakan, mereka saling berkirim. Yang jemaat A mengirim surat B, satu dengan yang lain berkomunikasi. Pada akhirnya mereka semua jemaat-jemaat waktu itu mengumpulkan dan mereka memasukkan kitab atau surat yang ditulis ini sebagai bagian dari kitab suci. Jadi setelah 65 kitab, lalu kitab ini disusulkan menjadi firman Allah yang tertulis buat mereka semua. Kitab ini diberikan kepada gereja. Dan khusus kitab ini menceritakan atau berfokus dalam dua hal, kalau saya boleh katakan, yaitu yang pertama, akhir zaman yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Hal-hal yang paling banyak dikatakan atau disebutkan dalam kitab ini, yaitu segala sesuatu yang akan dan segera terjadi. Kita sudah lihat dalam ayat yang ke-19 tadi. Semua yang sedang terjadi, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Segala sesuatu tentang akhir zaman itu disebut di dalam kitab ini, meskipun banyak bagiannya ditulis secara simbol dengan pelambang, dengan angka-angka dan berbagai hal yang harus dimengerti lebih dalam dari sekedar yang tertulis. Semua itu diceritakan dalam kitab ini sebagai satu tema yang paling banyak di dalam kitab ini. Yang kedua, apa saudara? Kalau saudara dan saya menyelidiki baik-baik, ternyata ini yang paling banyak diceritakan di sini. Amin. Banyak sekali, dan terutama di kitab ini saudara bisa melihat mulai dari permulaan sudah ditujukan kepada gereja-gereja. Bahkan gereja-gereja yang dalam pandangan Tuhan Yesus waktu itu semua diwakili dengan 7 nama. 7 nama ini saya percaya memang nama-nama itu diambil dari nama-nama kota di mana ada jemaat lokal di sana.
Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengerti bahwa ini adalah gambaran dari pandangan Tuhan Yesus tentang gereja-gereja waktu itu, juga gereja-gereja zaman akhir, gereja-gereja secara keseluruhan. Dan kita harus mengerti semua yang diceritakan di situ merupakan keadaan gereja-gereja, semua gereja. Dan yang diceritakan dalam wahyu ini adalah perkembangan gereja-gereja dari masa itu. Yohanes berada di Pulau Patmos sampai dikirimkan kepada gereja-gereja yang ada, sampai semua yang diceritakan akan terjadi sesudah ini. Jadi perkembangan gereja-gereja dari saat itu sampai akhir, saudara ya. Ini yang diceritakan oleh kitab Wahyu. Gereja tentu bukan dari pertama, tetapi dari saat itu sampai akhir, ujung. Semua merupakan lukisan dan ungkapan Tuhan Yesus mengenai gerejanya. Itu sebabnya tadi saya mengajak saudara untuk mulai berpikir, waktu kita menyanyi, waktu kita berkata, waktu kita memikirkan, waktu kita membahas segala sesuatu tentang orang beriman, di mana dalam lagu seperti tadi kita menempatkan diri kita. Coba saudara lihat ketika kita menyanyi lagu pertolonganmu begitu ajaib, itu berbicara tentang kau telah memikat hatiku, ya. Semua berbicara tentang kita, tentang individu. Semua lagu-lagu ini menjadi personal. Jadi urusan pribadi dengan Tuhan, urusan individu dengan Tuhan. Agak jarang lagu-lagu yang berbicara tentang kita. Nomor satu, ini memang gejala makin ke akhir, di mana makin ke akhir zaman, individualitas itu segala sesuatu yang berhubungan dengan individu itu makin hari makin kuat, makin terpengaruh, makin dimiliki oleh semua orang. Semua orang diarahkan oleh zaman ini untuk berpikir, bahkan berjuang, terutama secara individu. Sampai-sampai institusi pernikahan juga goncang. Saudara tahu semua, negara seperti Amerika, 2 orang menikah, apa yang terjadi? Dapat dipastikan, entah 1 tahun lagi, entah setengah tahun, kalau 2 orang menikah, dapat dipastikan yang satu akan bercerai. Angka perceraian di Amerika 50% lebih. Wabah individualitas. Sehingga bahkan institusi pernikahan pun yang dulunya begitu diagungkan, begitu sakral, dan orang-orang tidak pernah berpikir macam-macam. Kalau menikah, ya cuma 1 kali. Paling tidak, andai kata dalam usia masih yang satu bisa menikah lagi, sesudah meninggal baru mencari mungkin pasangan berikut. Tetapi rata-rata memikirkan sekali menikah sampai mati. Amin. Tetapi sekarang begitu direndahkan. Begitu direndahkan, ada orang yang mengambil kesimpulan, lebih baik gak usah menikah, kita kontrak aja. Kalau senangnya kita tinggal bersama, kalau nggak senang ya sudah bisa, tidak ada ikatan apa-apa. Ya kalau kita mempunyai anak, ya aturlah anaknya supaya dia cukup berbahagia. Mereka pikir anak-anak itu bisa berbahagia
dengan misalnya materi, ataupun kalau tidak bisa dengan materi, apa boleh buat? Masukkan dia kepada orang-orang yang mau memeliharanya, misalnya di panti asuhan, atau ada orang yang mau mengadopsi, terserah. Institusi keluarga yang mencoba menyatukan dan merupakan unit yang terkecil yang Tuhan pakai juga, itu digoncang sehingga lebih memperdulikan individualitas. Ini satu contoh. Pada saat yang sama kita harus mengerti. Sebab itu tadi saya mengajak saudara berpikir bahwa ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian, biarlah saat kita berkata-kata tentang lagu itu, sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku, Kau jagai hidupku, semuaku. Ketika kita berpikir atau ketika kita sedang menyanyikan lagu-lagu semacam ini, biarlah kita semua terus menghubungkan pemikiran kita dan semua ucapan kita, karena lagu-lagunya memang begini, tapi unsur individu biar kita kaitkan dengan kebersamaan kita sebagai sesama umat yang disebut gereja. Amin. Lalu kita juga memikirkan, ketika kita merasa bersyukur tentang anugerah Tuhan yang kita terima, biarlah kita berpikir, biarlah kita merenungkan, menghubungkan semua itu dengan organisasi yang namanya gereja. Memang agak sulit, mungkin lebih mudah saudara-saudara yang biasa bekerja dalam tim, misalnya memimpin perusahaan. Saudara memimpin perusahaan itu tidak bisa cuma memikirkan yang penting kerjaan saya beres, tidak bisa. Seorang yang jadi manajer, seorang yang menjadi pemimpin tim, itu tidak pernah puas dan tidak pernah merasa selesai, tidak pernah merasa beres. Berbeda dengan orang yang berusaha sendiri, misalnya membuka depot, apalagi dia menjadi juru masaknya, maka upaya dia yang paling maksimum adalah ketika dia mahir, cukup sehat, bisa mengerjakan tugasnya, mungkin dibantu satu orang untuk belanja, kalau tidak dia belanja sendiri, lalu dia mengatur keuangan sendiri. Maka selama dia beres, selama dia oke, semua berjalan lancar. Amin. Ini untuk mencoba membawa pemikiran saudara dan saya. Itu kalau kita berusaha sendiri. Tetapi segera sebuah usaha dikembangkan, dari toko, dari depot, dari kios mulai berkembang, kita mulai berpikir, tidak akan kita puas kalau kita sudah selesai pekerjaan kita. Baik kita sebagai manajer sales atau manajer lain-lain, apalagi ketika kita memiliki semua usaha itu sebagai pemilik. Wah, itu tidak mungkin mikir cuma selesainya pekerjaan saya, cuma ketika saya mampu melaksanakan semua tugas saya. Tetapi langsung pemikiran kita akan berpikir, bulan ini tim yang namanya bertugas di pemasaran, bagaimana mereka? Sesudah dipasarkan dengan baik, bagaimana produksi? Sesudah diproduksi dengan lengkap, semua berjalan, berpikir lagi tentang bagaimana distribusi, bagaimana pengiriman, bagaimana semua itu bisa sampai kepada konsumen. Lalu sesudah semuanya, bagaimana? Apakah mereka bayar? Boleh salesnya jago, boleh produknya hebat, boleh distribusinya lancar, tapi kalau ujung-ujungnya semua konsumen tidak bisa bayar, itu berarti apa? Bangkrut. Semua dipikirkan, semua dirasa, semua terkait. Nah,
seperti pemikiran itu. Mari kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, kita berpikir demikian. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu tadi, ketika kita memikirkan, bahkan berdoa untuk hal-hal yang kita perlukan, mari kita mulai mengembangkan. Saudara lihat ketika hadapan kita setiap minggu disodorkan, mungkin beberapa saudara berkata, ini kayaknya daftar makin panjang buat mereka yang sakit. Dan teman saya hamba Tuhan waktu datang ke sini hari Jumat, dia sempat melihat, wih, Buksu, ngeri-ngeri ya. yang sakit di sini. Saya bilang, iya, ada yang memang kebanyakan jemaat, tapi ada yang rekan-rekan kita di Surabaya, di luar negeri, mereka-mereka yang sakit. Tetapi semua ini mengajak kita untuk berpikir, bukan hanya diri kita sebagai individu, tetapi saudara diajak mulai berpikir. Setiap kali kita berpikir, kita merenungkan, kita merasa bahwa kita ini adalah gereja Tuhan. Amin. Dan gereja Tuhan itu bukan cuma kegiatannya seperti yang kita lakukan pagi ini. Masihkah saudara mendoakan ibadah raya? Kenapa saya katakan begitu? Sebab sesudah 2000-an tahun, prestasi tertinggi dari gereja adalah ibadah raya hari Minggu. Kita akui atau tidak mengakui, inilah fakta. Meskipun kita di Indonesia paling tidak kita bersyukur, sebab ini adalah prestasi, ini adalah kesempatan di mana ketika hari Minggu semua, paling tidak umat Tuhan yang mengaku jemaat Meruya, mereka semua hadir. Puji Tuhan, amin. Dan ini merupakan kesempatan, karena itu perlu didoakan. Kalau saya minta 3 kali sehari, ada bapak yang kurang terima, dia bilang, masa cuma 3 kali? Terus-terusan dong. Oh, setuju. Kalau 1 hari sudah bisa mendoakan 7 kali, luar biasa itu. Tetapi setelah hampir habis bulan Mei, ada kira-kira 7 atau 8 saudara, saya cek langsung, gimana? Masih mendoakan? Iya. Lupa. Wah, ini sudah diumumkan berkali-kali. Doakan paling tidak pada kesempatan doa makan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut pemberian-Mu ini. Oh ya, Tuhan, jangan lupa Tuhan, berkati ibadah raya kami. Biarpun bentuknya begitu, tapi kan disebut. Ada lagi, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Amin. Iya, belum doa ibadah raya, doa lagi, masih bagus. Tapi beberapa orang, sudah amin, sudah capeknya dulu, sudah lupa doa untuk ibadah raya. Kenapa kita perlu mendoakan? Sebab semua orang Kristen tahu, ini adalah prestasi yang tertinggi, hal yang bagus, yang selama 2000 tahun lebih dipertahankan. Setiap minggu berkumpul bersama mengadakan ibadah raya. Tetapi kita kekurangan paling tidak 2 hal yang penting, yaitu ketika kita berkumpul, kebanyakan kita belum mencapai 2 hal yang penting ini, yaitu ketika kita datang berhimpun, apa yang merupakan hal penting yang harus ada tetapi kurang kita miliki, yaitu pembelajaran dan kesehatian. Itu adalah kesimpulan dari Kisah Rasul pasal 2. Kalau saudara baca dan pelajari, kita akan temukan ini. Nah, ibadah raya hari Minggu sudah baik, kita lakukan dengan setia. Bahkan
puji Tuhan ketika saudara merasa, saya rasa agak berdosa kalau nggak ke gereja hari ini. Oh, puji Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu. Itu banyak kali dikatakan nasihat Tuhan untuk gereja-gereja. Peganglah apa yang ada. Kalau yang belum ada, mau pegang apa? Terpaksa, biar dulu. Tapi peganglah apa yang ada, yaitu rasa berdosa kalau tidak berkumpul hari Minggu. Ada amin? Amin. Ya, mesti amin. Kalau ini tidak diaminkan, wah, silakan kita. Ya. Jadi luar biasa. Paling tidak komitmen kita, biarpun rapat atau apa, saya selalu minta bahwa hari Minggu saya harus ke gereja. Dan sebagai PKS, dia berkata, setiap hari Selasa, biarpun rapat apa, pokoknya saya minta pulang, karena saya akan memimpin komsel. Luar biasa. Itu hal yang perlu diacungkan. Tetapi ada banyak saudara seperti ini, mempunyai komitmen, sudah bagus. Tapi kita jangan lupa, kalau tanpa 2 hari ini, maka perhimpunan kita akan tidak kemana-mana. Perlu ada pembelajaran yang serius. Maka kalau bisa, atau kalau mau secara langsung meningkatkan mutu dari yang kita sudah komitmen, yang kita sudah miliki, yang kita sudah bersedia mengerjakan sepanjang hampir 2000 tahun lebih ini, yaitu 2 hal ini: pembelajaran dan kesempatan untuk membangun kesehatian. Saya nggak tahu mulai kapan, tetapi kami sewaktu di Surabaya, firman Tuhan itu tidak kurang dari 2 jam. Tapi ke belakang, apalagi menghadapi orang Jakarta, lebih percaya bahwa kemampuan orang konsentrasi itu 45 menit. Amin? Ini apa yang salah? Tidak ada yang salah. Penelitian itu benar. Tetapi kan kita tidak perlu terikat dengan penelitian yang mengatakan kekuatan konsentrasi adalah 45 menit. Kenapa? Kalau saudara kuliah atau saudara belajar di sekolah, maka pelajaran yang penting itu mempunyai bobot 7 SKS misalnya, atau 4 SKS. Apa artinya 4 SKS? 4 SKS berarti tiap kali pertemuan ada 4 kali 45 menit. Orang sekolah bisa, orang kuliah bisa. Kenapa orang ke gereja tidak bisa? Saya tidak yakin. Amin? Oh, tidak ada. Saudara belum paham rupanya. Saya coba kalau untuk dapat sarjana, khusus untuk mata kuliah yang mendukung kesarjanaan saudara, diberikan 7, 4, 5 SKS. Saudara bersedia mengambilnya? Saya mau tanya, untuk menjadi rohaniwan sejati, untuk menjadi umat Tuhan yang kuat, untuk menjadi orang Kristen yang tahan, yang mampu menghadapi zaman yang ada di depan kita, kalau kepada saudara disodorkan dalam nilai SKS, sebaiknya kita menentukan berapa SKS untuk pembelajaran sehingga rohani kita bisa kuat dan kita mampu mempraktekkan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mencapai
keesaan gereja, itu saya tidak habis pikir itu. Bagaimana? Wong saya punya jemaat, di dalam jemaat yang 50 orang saja sudah termasuk sekolah minggu. Itu untuk menjadi seia, sepikir, sekata, setujuan. Aduh. Dia bilang, jangan bilang orang. Dia bilang, kayaknya sampai saya mati. Sampai saya mati belum akan terjadi. Kenapa? Kenapa demikian lambat? Kenapa demikian tidak mampu? Karena kita tidak pernah memikirkan kemajuan sekecil apapun. Setiap satuan waktu seharusnya ada. Amin. Seharusnya tiap satuan waktu. Apalagi sebentar lagi kita memasuki pertengahan tahun 2017. Habis itu secara tidak sadar kita kaget, sudah bulan Natal, mengakhiri 2017. Lalu seberapa kemajuan yang kita capai sebagai gereja yang melakukan pembelajaran? Kalau SKS-nya tetap saja 1 SKS. Amin. Untuk belajar firman, rupanya kita baru 1 SKS. Untuk para PKS, nggak tahu mereka memberi berapa SKS. Sebab mereka mesti belajar di rumah. Mereka memperdalam di rumah. Semua bahan yang sudah mereka terima, bahkan yang belum mereka dapatkan di khotbah, cari. Ketika kita belajar tentang PA pembicara, kelihatan kita semua berusaha untuk memperdalam, untuk mengembangkan. Saya senang sekali beberapa saudara sudah berani menyebut bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Wah, luar biasa. Kalau saudara mau belajar, saya punya toolsnya. Ada yang berupa quick card. Jadi boleh saudara bawa misalnya 1 minggu 10 kata bahasa Yunani, lengkap dengan artinya, lengkap dengan cara baca. Lumayan, seminggu 10 kata, berarti setahun berapa kata? Seminggu 10 kata, 500-an. Atau kalau ambil tengah-tengah, paling tidak ada 300 kata kita kuasai. Itu baru sesuatu yang terukur. Kita perlu memikirkan bagaimana kita belajar, kita mempelajari. Jadi prestasi yang dicapai yang 2000 tahun lebih ini, yaitu bertemu, berkumpul dalam ibadah raya setiap hari Minggu. Biarlah ini dimanfaatkan, biarlah ini memberkati kita semua, biarlah ini kita isi dengan SKS yang lebih. Meskipun saya belum tahu apakah saudara setuju kalau kita kebaktian dari 7:30 sampai 7:30, 1 sesi, orang yang sama. Hal ini harus kita pikirkan. Kalau kita tidak meningkatkan pembelajaran kita, sehingga yang kita terima, yang kita sudah pelajari minggu lalu, itu harus merupakan fondasi untuk apa yang kita belajar minggu ini. Sehingga 1 minggu mengalami kemajuan 1 bata lagi ditambah dalam pengertian-pengertian. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, ada harapan. Tidak sampai hamba Tuhan itu meninggal, kita sudah mahir bagaimana bersehati, seia sekata, dan satu tujuan dalam sebuah jemaat lokal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu,
agar semua rencanamu digenapi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa menambah waktu belajar, agar kami memahami rencanamu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Bapa kami dalam sorga, Tuhan yang kami kasihi, tolonglah kami umat-Mu Tuhan, supaya kami lebih serius untuk belajar. Tolong kami gereja-Mu Tuhan, agar kami dapat memahami seluruh rencana-Mu, karena kami mau memberi waktu yang lebih untuk belajar, untuk mengerti setiap kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau pelengkapi kami. Kami bersama-sama anggota gereja, biar kami boleh belajar dan belajar lagi, sehingga kami mengerti bagaimana dan apa yang harus kami kerjakan pada masa-masa yang kami akan hadapi di depan kami Tuhan. Kami tahu zaman di depan kami bukan lebih mudah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau selalu berjalan bersama kami, dan kami akan Engkau perlengkapi menghadapi segala sesuatu sampai pada akhirnya. Dan akhirnya kami akan meraih kemenangan bersama Engkau Tuhan. Bahkan Engkau menjanjikan kami semua boleh jadi sempurna sesuai dengan rencana-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat nasihat-nasihat daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.